Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat ini. Berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di masjid di mana kita bersujud. Tadi sama-sama kita sudah menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat asar berjamaah. Mudah-mudahan amalan ibadah yang sudah kita lakukan barusan tentu saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini kita masuk ke surat ke-96 ya. Surat Al-Alaq. Terakhir sebelumnya surat Al-Bayyinah. Nah, kita sekarang masuk surat Al-Alaq. Dan surat Al-Alaq ini barangkali dulu sudah pernah kita dapatkan ya, di jenjang pendidikan SD, SMP atau SMA, sanawiyah atau aliyah. Tapi tidak ada salahnya kita kembali mentadaburi surat yang sangat luar biasa ini. Yang kita mengenalnya ini adalah wahyu pertama ya. Ini kita mengenalnya wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu saja ini adalah surat Makkiyah kategorinya ya, yaitu yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ya. Dan ini turunnya ketika Rasulullah sedang berkontemplasi ya, atau menyendiri di Gua Hira ya. Nah, surat ini terdiri dari 19 ayat ya. Kemudian Al-Alaq ini artinya segumpal darah ya, karena diambil dari kata-kata Al-Alaq ya, yaitu yang terdapat dalam surat atau ayat yang kedua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Atau kita juga sering menamai atau dinamakan surat ini adalah surat Iqra ya. Bahkan metode membaca Al-Quran yang bisa dianggap generasi kedua ya, di dalam metode membaca Al-Quran di Indonesia ada namanya metode Iqra gitu ya. Anak-anak kita banyak yang menggunakan belajar Al-Qurannya dengan, atau belajar membaca Al-Qurannya dengan metode Iqra. Nah, baru kemudian di kesini-sininya gitu ya, dari tahun 90-an atau tahun 2000-an gitu ya, itu sudah banyak sekali metode-metode membaca Al-Quran. Atau surat ini juga dinamakan Al-Qalam ya, atau pena. Nah, secara sababun nuzul, sebab turunnya ayat ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di usia 40 tahun gitu ya, di masa-masa menginjak usia, biasanya usia itu usia kemapanan seseorang ya, di usia 40 tahun ini Rasulullah sering menyendiri ya, di gua Hira. Kalau yang sudah pernah umroh
atau apalagi yang sudah pernah haji, itu Gua Hiro ini kalau kita berangkat pagi-pagi gitu ya, berangkat misalkan jam 5 subuh atau jam 6 gitu ya, jam 6 pagi, kemudian kita jalan gitu ya ke atas ya, ke gua Hiro, itu lumayan gitu ya, ngos-ngosan gitu ya. Saya pernah penasaran gitu, pernah pingin lihat gitu ya ke atas. Ya terjal sih bebatuan gitu ya, gunung batu, karena di Arab Saudi ini kan gunung batu, jadi bebatuan, dan di atasnya itu ya tempatnya ya sempit ya, jadi hanya mungkin cukup 1 orang atau 2 orang di tempat itu. Hanya dituliskan, ada tulisannya dengan bahasa Arab, Ghar Hiro, Gua Hiro. Nah, disinilah turun pertama kali wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Rasulullah sedang duduk di Gua Hiro, kemudian tiba-tiba ada yang memeluk dari belakang, ada yang mendekap gitu ya. Kemudian memerintahkan untuk bacalah, Iqra, bacalah. Kemudian Rasulullah menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Karena kita mengenal bahwa Rasulullah itu adalah ummi ya. Kemudian diulangi lagi, Iqra. Rasulullah kembali menjawab, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali diulangi lagi, Iqra, bacalah. Rasulullah dengan jawaban yang sama, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Barulah dibimbing, disuruh membaca surat Al-Alaq ini, tapi tidak keseluruhan, ayat 1 sampai 5. Karena keseluruhan surat Al-Alaq ini kan 19 ayat. Tapi yang dibaca, yang disuruh dibaca ketika wahyu pertama kali turun adalah surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 ya. Kemudian membaca, kemudian setelah itu Rasulullah pulang, kemudian menemui istrinya Khadijah, sambil mengatakan, menggigil gitu, zamiluni, selimuti aku. Jadi kayak kalau misalkan kita habis kehujanan gitu ya, dari luar, dari bepergian jauh gitu, terus kehujanan, pakaian kita basah semua, kemudian kita mengatakan kepada istri kita, zamiluni, selimuti aku. Kedinginan. Ini saking dahsyatnya turun wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Khadijah ini sebagai seorang istri kemudian mengajak Rasulullah ini ke pamannya bernama Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal ini seorang ahli kitab ya, tapi ahli kitabnya yang Nasrani ya, tapi Nasraninya yang masih murni, artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Nasrani yang sudah terkontaminasi mengatakan Tuhan itu 3. Tapi kalau Nasrani yang masih murni, Allah itu 1, itu Ahad. Kemudian diceritakanlah kejadian tersebut. Kemudian Waraqah bin Naufal ini karena sudah tua ya, kemudian sudah buta juga, tidak melihat, kemudian bertanya, apa yang dilakukan? Apa yang Anda alami, wahai Muhammad? Kemudian diceritakanlah bahwa datang seorang sosok ya, diceritakan ciri-cirinya gitu. Kemudian Waraqah bin Naufal langsung mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Jadi karena Waraqah bin Naufal ini membaca kitab Injil yang asli, jadi sudah dijelaskan gitu ciri-ciri akan datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad. Jadi ketika mendengar pengakuan atau penuturan tentang dia datangi sesosok makhluk gitu ya,
kemudian disuruh membaca surat Al-Alaq, maka Waraqah bin Naufal langsung mengatakan dia adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu kepadamu, dan kamu akan mendapatkan permusuhan dari kaummu sendiri, bahkan kamu akan diusir. Ya. Rasulullah saat itu kaget. Apakah betul saya akan diusir? Ya. Dan kalau saya diberikan usia panjang, saya akan menjadi pembela Anda. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal itu sudah tahu gitu, apa yang akan dihadapi oleh Rasulullah dengan membawa risalah Islam tersebut. Ya. Namun kemudian Waraqah usianya tidak panjang. Ya, setelah peristiwa itu diceritakan dalam sejarah bahwa Waraqah bin Naufal meninggal. Tapi sudah diceritakan bahwa engkau seorang nabi, seorang rasul yang dijelaskan di dalam kitab Injil, dan menjadi penutup para nabi, khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul. Nah, ini secara singkat sababun nuzul atau sebab turunnya surat Al-Alaq ini. Nah, baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan agar kita mendapatkan keberkahan ya dari surat ini, kita akan sama-sama baca ya. Kita akan sama-sama baca surat Al-Alaq secara lengkap, yaitu ayat 1 sampai ayat ke-19. Kita bareng-bareng aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bacaan kita barusan ini menjadi pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pahalanya bukan ayat demi ayat atau kata demi kata ya, tetapi pahalanya adalah huruf per huruf gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai satu demi ayat atau ayat demi ayat secara sekilas ya, kita jelaskan atau kita tadaburi apa yang terkandung dalam surat Al-Alaq ini. Yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang makna membaca. Jadi sebenarnya kalau berbicara mendefinisikan atau menjelaskan ayat satu saja ini sangat luar biasa gitu ya. Tapi kita akan secara sekilas-sekilas aja gitu ya.
Misalkan di ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di antara kaidah tafsir yang dijelaskan, ini ada fiil muta'addi, kata kerja yang harusnya mempunyai objek, tapi di sini tidak ada gitu ya. Objeknya tidak disebutkan, maka memberi faedah keumuman. Dalam ayat ini disebutkan khalaq, menciptakan, tanpa disebutkan objeknya, sehingga maknanya adalah menciptakan segala sesuatu. Jadi bukan spesifik gitu ya, tapi menciptakan segala sesuatu. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan semuanya. Jadi ini ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, akan melakukan apapun, kita mulainya dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah, mulai bekerja bismillah. Minimal itu. Ketika kita tidak hafal misalkan membaca doa keluar rumah, minimal kita membaca atau mengucapkan bismillah. Naik kendaraan nggak hafal juga baca doa naik kendaraan, minimal kita membaca bismillah. Mengawali segala aktivitas apapun bismillah. Dan Rasulullah ketika membuat surat dulu yang disebarkan kepada para raja-raja saat itu, selalu mengawali suratnya tersebut dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, atas nama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini ayat yang kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaq ini 'alaqah. 'Alaqah ini segumpal darah ya. Segumpal darah kemudian berubah nanti menjadi daging ya. Kemudian tumbuh tulang belulang sampai menjadi bayi ya, yang sempurna, jari-jarinya, ada telinga, ada mata, ada hidung, semuanya proses sampai akhirnya usia 9 bulan tiba waktunya adalah lahir seorang bayi. Jadi khalaqal insana min 'alaq. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan berbicara tentang alaqah ini ketika turun wahyu yang pertama. Jadi penciptaan manusia sudah dijelaskan di dalam Al-Quran 1400-an tahun yang lalu gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada sebuah penelitian modern terkait dengan alaqah ini adalah sebagai penguat saja, karena Al-Quran sudah membicarakannya sejak zaman dahulu, yaitu ketika pertama surat Al-Alaq ini turun gitu. Nah, berbicara dengan ayat yang kedua ini juga menunjukkan bahwa mukjizat umatnya Nabi Muhammad itu adalah ilmu pengetahuan ya. Mukjizatnya zaman Nabi Musa kan tongkat untuk mengalahkan tukang sihirnya Fir'aun. Mukjizatnya di zaman Nabi Ibrahim juga sama. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi tidak panas. Ketika zamannya Nabi Isa, mukjizatnya adalah Nabi Isa bisa mengobati penyakit. Ya. Tetapi ketika umatnya Nabi Muhammad, mukjizatnya adalah Al-Qur'an. Dengan perintah yang pertama atau wahyu yang pertama kali turun itu adalah bahasanya dengan kata-kata Iqra, baca. Termasuk wahyu yang kedua turun itu adalah surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi membaca dan pena ini menunjukkan sebuah petunjuk terkait dengan ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan tidak lepas dari yang namanya membaca, dari yang namanya menulis. Karena nggak mungkin kita mendapatkan ilmu pengetahuan sampai hari ini kalau tidak ada wasilah atau perantara menulis. Buku-buku referensi yang kita baca hari ini karena ditulis
sejak zaman dahulu. Walaupun sekarang bentuk tulisannya berbeda, mungkin ada dalam bentuk digital gitu. Tapi pada awalnya adalah ditulis. Nah, Iqra ayat yang ketiga dan keempatnya, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mulia. Jadi Allah kembali menyuruh Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril untuk membaca. Ini juga menunjukkan pentingnya membaca. Ya. Apalagi membaca Al-Qur'an gitu. Karena membaca ini, apalagi kalau membaca Al-Qur'an itu dinilai ibadah. Termasuk juga belajar. Menuntut ilmu juga ibadah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. Jadi di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala adalah mengajarkan ilmu yang tidak diajarkan kepada makhluk Allah yang lain. Apalagi kalau kita berbicara manfaat menulis gitu ya. Dulu saya waktu zaman SMP ya, pernah belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi di Bandung ya, belajar jurnalistik ya, menulis. Jadi kita mengenal hari ini Imam Bukhari, Imam Muslim gitu ya, mengenal tokoh-tokoh ulama, misalkan Imam Al-Ghazali ya, kemudian Ibnu Taimiyah dan cendekiawan-cendekiawan muslim yang lain. Kita mengenalnya dari mana? Dari tulisan-tulisan mereka. Kita bisa membayangkan kalau mereka tidak menulis buku, mungkin kita tidak kenal. Ya, tokoh-tokoh besar ulama-ulama Islam, misalkan Ibnu Khaldun yang menulis tentang sejarah sosiologi gitu ya, tentang negara, itu kan Ibnu Khaldun, dan sangat luar biasa. Dan bahkan buku-buku ini menjadi referensi utama, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kita bisa membayangkan kalau mereka tidak menulis. Sangat luar biasa kalau berbicara menulis. Baik, ayat yang kelimanya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Gitu. Nah, di dalam tafsir yang dimaksud dengan 'allamal insan, al-insan ini siapa yang diajarkan? Para mufassir ada 3 pendapat. Yang pertama adalah yang dimaksud 'allamal insana ma lam ya'lam ini di sini yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu pendapat yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama yang tidak diajarkan kepada yang lain. Para malaikat saja tidak diajarkan. Pendapat yang kedua, yang dimaksud 'allamal insan, al-insan di sini adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang kedua. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad dan mengajarkan kepada beliau yang tidak diketahui oleh yang lain. Pendapat yang ketiga, 'allamal insana ma lam ya'lam adalah manusia secara umum, termasuk kita gitu. Karena manusia diajarkan oleh Allah setelah sebelumnya dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya, kita lahir nangis gitu kan. Kita tidak ada yang tahu. Kita belum tahu apa-apa. Ya, baru mulailah belajar meniru orang tuanya. Makanya kalau misalkan ibunya Sunda, biasanya anaknya itu lebih dominan, dia juga bahasa Sunda. Kalau ibunya Jawa misalkan dominan, nanti anaknya itu bahasa Jawa, karena biasanya anak itu dekat ke ibu gitu ya. Termasuk saya pernah bertemu dengan beberapa mualad, namanya itu ya, mualad Saudi. Jadi orang-orang Indonesia yang bekerja di Saudi, di Arab Saudi gitu ya, lahir di sana gitu kan. Nah, oleh orang tuanya itu tidak diajarkan bahasa Indonesia. Jadi di rumahnya bahasa Arab, di luar juga ya pasti pergaulan kan bahasa Arab. Ya, ketika ketemu, saya orang Indonesia,
Ya, ngomongnya bahasa Arab. Ana Indonesia walakin la takallam Indonesia. Saya orang Indonesia tapi saya tidak bisa bahasa Indonesia. Karena tidak diajarkan oleh orang tuanya, gitu. Ada juga diajarkan. Jadi kalau di rumah dia diajarkan, bahkan diajarkan bahasa daerah. Ya, diajarkan bahasa Sunda, diajarkan bahasa Jawa, itu di rumah. Kalau di luar ya pasti mereka bergaul pasti menggunakan bahasa Arab. Jadi anak ini jadinya bahasa Arab bisa, bahasa daerah bisa, bahasa Indonesia bisa. Karena diajarkan. Yang kasihan itu tadi orang Indonesia tapi tidak bisa bahasa Indonesia. Karena di rumahnya tidak diajarkan oleh orang tuanya. Ya di rumahnya sehari-hari dengan orang tuanya ngomongnya bahasa Arab gitu. Atau kalau yang misalkan di negara-negara yang lain, negara-negara Eropa gitu kan, bahasa Inggris gitu ya. Jadi tidak diajarkan oleh orang tuanya. Kasihan gitu ya. Orang Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, dari 3 pendapat ini semuanya bisa dikatakan apakah yang dimaksud dengan Nabi Adam, apakah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad atau apakah semua Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahui. Jadi hikmahnya bagi kita adalah bahwa Allah lah sesungguhnya yang mengajarkan ilmu-ilmu itu kepada kita. Makanya setiap mau belajar itu kan dulu kalau kita lagi di SD gitu ya, di TK, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita selalu berdoa kepada itu. Karena yang memberikan ilmu, yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu pengetahuan hakikatnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi bahasanya ayat yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa semua ilmu pengetahuan itu semuanya atas bismi rabbikal ladzi khalaq, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah pada hakikatnya yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita. Nah, ini rangkaian ayat 1 sampai 5 yang merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Kalau kita simpulkan ya, ayat yang kelima ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran, memberikan penglihatan, hati ya kepada kita. Semuanya itu adalah dalam rangka alat, tools yang diberikan oleh Allah kepada kita supaya kita belajar, supaya kita menuntut ilmu, supaya kita punya wawasan yang luas. Ya, dengan mendengar, kita mendengarkan ceramah-ceramah, mata kita melihat, menonton tayangan-tayangan edukasi, ceramah-ceramah, membaca Quran, membaca buku dan lain sebagainya. Ini semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitasnya kepada kita semuanya untuk kita menuntut ilmu supaya kita belajar. Karena beda ya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Tentu saja berbeda. Intinya semuanya dari ayat 1 sampai ayat 5 ini berbicara tentang ilmu pengetahuan. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan umat Islam sekarang malah ketinggalan dalam hal membaca, literasi dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ayat yang pertama turun atau wahyu yang pertama turun itu adalah membaca, literasi gitu. Kalau berbicara kondisi-kondisi kita hari ini. Nah, ayat yang berikutnya dari ayat 6 sampai selanjutnya 19 ini turunnya di waktu yang lain. Jadi tidak berbarengan. Dan ini bercerita, kalau ayat yang ke-6 sampai selanjutnya ini bercerita tentang orang kafir, bercerita tentang Abu Jahal. Jadi setelah kalau kaitannya ini apa sambungannya ayat 1 sampai 5 dengan ayat berikutnya ayat 6 sampai ayat ke-19. Sambungannya adalah atau korelasinya adalah bahwa Allah sudah memberikan fasilitas itu, sudah memberikan mata, telinga, hati, wawasan yang luas, sudah dijelaskan tentang Al-Quran ini. Tapi ketika tidak menerima kebenaran ini,
maka yang terjadi adalah penjelasan ayat-ayat yang berikutnya. Karena ternyata diantaranya manusia ini sombong atau melampaui batas. Makanya ayat yang ke-6, kalla innal insana layatgha. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Layatgha. Siapa? Abu Jahal. Tapi bukan berarti kalau dalam Al-Quran itu, walaupun dijelaskan definitif ini sababun nuzulnya menceritakan Abu Jahal, tapi pada hakikatnya ini adalah universal. Ketika karakter-karakter Abu Jahal ada pada saat ini, berarti itulah yang diceritakan atau itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Walaupun tidak secara definitif dijelaskan. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Di antaranya apa mereka melampaui batas itu? Apabila melihat dirinya merasa kaya atau berkecukupan, sudah tidak butuh lagi yang namanya Allah. Merasa saya sudah hebat, saya sudah pintar, saya sudah punya kemampuan, apa yang saya inginkan pasti akan saya dapat. Tidak menghadirkan Allah sedikit pun. Itu adalah orang-orang yang layatgha, melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya nanti di akhirat, bahkan di dunia. Misalkan Firaun, itu orang-orang yang melampaui batas. Sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha. Sudah Tuhan al-a'la, yang paha tinggi, Tuhannya yang paling tinggi itu adalah saya. Itu luar biasa melampaui batas gitu ya. Atau misalkan Allah azab Qarun, dia diberikan harta sampai akhirnya pelit, tidak mau membayar zakat saat itu di zaman Nabi Musa. Akhirnya Allah tenggelamkan, Allah azab, Allah matikan Qarun dan terpendam atau terkubur dengan hartanya. Nah ini dua ayat ini, ayat 6 sampai ayat 7, memberikan penegasan lagi kepada kita bahwa sesungguhnya manusia di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Ilmu pengetahuan yang kita miliki itu sesungguhnya dari Allah. Jadi ketika orang yang merasa hebat, merasa saya sudah pinter, saya sudah pandai, saya sudah hebat, punya kekuatan, punya kekuasaan, punya harta yang banyak, cukup, saya tidak cukup dengan yang namanya Allah. Nah, itu adalah manusia-manusia yang melampaui batas. Manusia-manusia yang seperti itu akan Allah azab. Allah akan perlihatkan azabnya baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah ini bercerita tentang Abu Jahal seperti itu. Padahal inna ila rabbika ruj'a. Padahal sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita semua akan dikubur gitu. Kita semua akan dihadapkan dengan hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana mungkin ya tentang orang yang yanha, melarang, 'abdan idza shalla, seorang hamba ketika sedang sholat. Jadi ini bercerita tentang Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini saking bencinya kepada Rasulullah saat itu, sampai dia mengatakan akan melarang Nabi Muhammad sholat. Ketika Nabi Muhammad pun sholat, saya akan timpukan kotoran unta, atau akan saya injak lehernya ketika sujud. Sampai mengatakan seperti itu ya, Abu Jahal saking bencinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi di ayat yang berikutnya, ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Nah, di sini dijelaskan bagaimana pendapatmu jika yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran. Abu Jahal melarang Rasulullah untuk sholat. Nah, Rasulullah itu berarti di atas kebenaran. Au amara bittaqwa, atau dia yang menyuruh kepada takwa. Rasulullah menyuruh kepada takwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika yang melarang sholat itu, yang tidak suka dengan orang-orang yang sholat, mendustakan dan berpaling. Abu Jahal ya.
Dan alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan Abu Jahal tersebut? Ya. Jadi jangankan sudah melakukan perbuatan maksiat, baru niat saja Allah tahu. Gitu. Makanya dalam konsep Islam itu, kalau niat baik, walaupun belum dikerjakan, itu sudah dicatat pahala kebaikan. Satu pahala kebaikan, sudah niat baik. Walaupun ternyata niat baiknya itu tidak bisa dilaksanakan, baru niat saja, itu sudah dicatat dapat pahala kebaikan. Gitu. Kalau dilakukan berarti nambah pahala, jadi pahalanya sudah 2. Tapi kalau niat buruk itu belum dicatat. Jadi niat buruk mau melakukan maksiat tapi nggak jadi, itu tidak dicatat niat buruknya tersebut. Itu baru dicatat itu kalau dilaksanakan niat buruk, kemudian dilaksanakan keburukan tersebut, baru dicatat. Nah itu adalah Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yara, maha melihat segala perbuatan manusia. Nah ini, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Jadi diceritakan tadi ya. Jadi Abu Jahal ini kan benci pada orang-orang yang sholat, sampai berani akan menginjak leher Nabi Muhammad ketika sholat. Tapi tidak bisa. Jadi diceritakan pas mau mendekati Rasulullah, akhirnya dia mundur, kemudian ketakutan, ya. Jadi seperti kedinginan kayak gini, menggigil gitu. Ketika ditanya oleh orang-orang rekan-rekannya, kenapa kamu seperti itu? Dia mengatakan, antara saya dan Nabi Muhammad ada sebuah parit, dan di dalam parit itu ada api yang api yang besar dan ada penjaga. Jadi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan-gangguan atau manusia-manusia yang ingin membinasakannya. Sampai Abu Jahal ketakutan gitu, dan tidak jadi. Tidak jadi mau tadi mencelakai Rasulullah yang sedang sholat. Nah, di ayat yang ke-15 ini diperingati orang-orang yang tadi seperti itu. Maka Allah memberikan peringatan, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti, maksudnya tidak berhenti tadi mencelakai ya orang-orang yang beriman, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nah, nasiyah ini ubun-ubun. Ubun-ubun itu di sini ya. Kalau bayi baru lahir nyut gitu ya, empuk gitu dipegang itu. Ubun-ubun itu di sini posisinya. Dan nanti ketika meninggal dunia itu juga nyawa itu ditariknya dari sini, dari ubun-ubun. Kalau misalkan pernah melihat yang sedang sakaratul maut, ya, jadi sakaratul maut itu biasanya mulai dinginnya itu dari kaki. Jadi kaki itu udah dingin, jadi dari bawah sampai ke atas. Jadi biasanya kalau yang meninggal itu nanti akan matanya itu kita membelalak ke atas. Berarti itu dicabut nyawanya oleh malakul maut lewat sini, ubun-ubun. Dan ini dijelaskan bahwa kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah, akan ditarik ya ubun-ubunnya ini ke dalam api neraka. Ya. Bahkan di sini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis sahih ya, bahwa ya, Abu Jahal ini ingin ya tadi ketika Rasulullah sholat, Abu Jahal berkata, demi Lata dan Uzza, jika aku melihatnya melakukan itu, sungguh aku akan menginjak lehernya atau aku gosokkan wajahnya ke tanah. Lantas dia pun mendatangi Rasulullah yang sedang sholat dan mengira dapat menginjak leher Rasulullah. Akan tetapi tiba-tiba dia mundur sambil berlindung dengan kedua tangannya. Maka ditanyakan kepadanya, mengapa engkau wahai Abu Jahal? Abu Jahal menjawab, di antara aku dan dia terdapat parit api, siksa dan
sayap-sayap malaikat. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ya, Muslim dari Abu Hurairah. Ya, sampai Rasulullah mengatakan, "Laudana minni lakhtafatuhu al-malaika udwan." Seandainya dia mendekatiku, kata Rasulullah, ini saya akan disambar oleh para malaikat satu demi satu anggota tubuhnya. Gitu. Kalau tadi bahasa ini akan dicabut dari ubun-ubunnya, ditarik ke dalam api neraka. Itu adalah balasan ataupun ancaman dari Allah kepada orang-orang yang menghalang-halangi orang mau masuk surga gitu. Kalau bahasa sekarangnya begitu. Orang sholat dihalang-halangi, ngapain sholat, sok soleh gitu kan, masih muda, masih lama mati juga nggak tahu gitu kan, ngapain. Nah, ini kayak mungkin bahasa-bahasa sekarang seperti itu gitu ya. Nah, terhadap orang-orang yang seperti itu, Allah akan memberikan azab-azab yang disebutkan di ayat ini. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang mendustakan dan durhaka gitu ya. Berarti maksudnya Abu Jahal. Falyad'u nadiya, maka biarlah dia memanggil golongannya, teman-temannya. Sanad'uz zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Jadi malaikat zabaniyah ini khusus malaikat yang menarik, menyiksa manusia dari ubun-ubun itu. Jadi nama malaikatnya malaikat zabaniyah, khusus gitu ya. Ini kalau bahasanya dalam tafsir ya, zabaniyah ini adalah artinya malaikat yang menarik dengan keras. Jadi selembut-lembutnya sakaratul maut Nabi Muhammad ketika meninggalnya gitu ya, Rasulullah merasakan kesakitan. Padahal sudah berusaha malaikat mencabut nyawa Rasulullah itu dengan selembut-lembutnya, tapi Rasulullah masih merasakan kesakitan. Apalagi ini kalau ditariknya itu oleh malaikat zabaniyah, yang dijelaskan menariknya dengan cara yang keras, lembut. Dengan cara yang lembut aja masih sakit, apalagi ini nariknya itu dengan cara yang keras, dijambak gitu ya, tarik. Malaikat tersebut dinamakan malaikat zabaniyah karena mereka menolak dengan keras para penghuni neraka ke dalam neraka gitu ya. Jadi digambarkan malaikat zabaniyah ini berarti malaikat yang sangat kasar gitu ya, dalam menarik ya, nyawa atau menarik ubun-ubun manusia yang tadi disebutkan. Nah, ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh kepadanya. Maksudnya adalah kepada para penentang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini diceritakan karakter-karakter Abu Jahal. Wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ubun-ubun ini ya, menggambarkan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang terakhir ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk banyak bersujud. Alaika bikathratis sujud lillah fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'akallah biha darajatun wa hatta anka biha khati'ah. Jadi hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meningkatkan derajatmu dan menggugurkan atau menghapus dosamu. Jadi memperbanyak sujud. Maka salah satu sunnah ketika membaca surat ini kita sujud. Ya. Jadi
wasjud waqtarib, kita sujud menghadap kiblat kemudian kita sujud, itu namanya sujud tilawah ya. Bacaannya sajada wajhil ladzi khalaqahu wa saqasamahu basarihi bi qawlihi minni walakum. Di antaranya adalah sunnahnya ketika kita membaca surat ini sampai kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kita sujud. Dan tadi disebutkan bahwa semakin kita banyak sujud kepada Allah, maka derajat kita akan ditinggikan di hadapan Allah dan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Aqrabama yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah dalam keadaan dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi doa terbaik ketika sholat itu ketika doa saat sujud. Jadi kalau misalkan kita mau berdoa ya di dalam sholat, maka doa yang terbaik di dalam sholat itu adalah ketika sujud. Tapi jangan ketika sedang jadi imam ya, kasihan gitu makmumnya, ini kok lama banget imam gitu, nggak bangkit-bangkit dari sujud gitu, jangan-jangan tidur gitu padahal sedang berdoa gitu ya lagi sendiri gitu ya, misalkan lagi tahajud malam atau lagi sholat sunnah sendiri gitu ya. Itu bebas, kita bisa lama gitu kita sujud kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik doa yaitu ketika sujud. Bahkan tidak harus dalam kondisi sedang sholat ya, karena di sini redaksinya sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah dalam keadaan dia sujud, maka perbanyaklah doa. Jadi tidak harus dalam sholat, tapi ketika kita sujud ya sujud langsung aja ya sujud gitu ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah setiap muslim memperbanyak sujud untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup ya di akhir kajian kita di sore hari ini, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat ini perintah untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari segumpal darah dan merupakan penciptaan yang sempurna, bukan sembarangan. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia tidak lantas dibiarkan begitu saja, tetapi Allah memberikan aturan, perintah, larangan yang harus diperhatikan manusia. Diberikan ilmunya, diberikan perangkat-perangkatnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Diberikan mata, diberikan telinga, diberikan akal, diberikan hati. Kemudian membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, dan manusia adalah salah satu ciptaannya. Jadi senantiasa lafaz bismillah ini senantiasa kita ucapkan. Dan yang terakhir tadi ya, ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang menentang agama Allah, orang-orang kafir yang menghalang-halangi umat Islam atau yang menghalang-halangi kaum muslimin melaksanakan perintahnya. Di antaranya di sini perintah sholat yang disebutkan tadi ya. Abu Jahal sangat membenci ketika Rasulullah sedang sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, nasihat buat saya pribadi dan sebagai pengingat ya, pengingat bahwa apa yang kita lakukan atau apa yang dapat kita sombongkan di hadapan Allah tidak ada ya, tidak ada. Semuanya dalam kondisi sujud, semuanya dalam kondisi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari saya pribadi yang masih juga terus belajar dan terus mengkaji ayat-ayat ataupun ilmu-ilmu Al-Quran ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.